Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkahan rahmat dan nikmat dari Allah yang alhamdulillah masih kita rasakan sampai detik ini. Salawat dan salam sama-sama kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berikutnya. Namun ustazah pesankan pembelajaran ini, videonya silakan ditonton dengan baik, cermati, pelajari, dan dipahami. Ustazah mohon jangan pernah di skip ya, karena nanti akan ada materi yang tertinggal atau latihan-latihannya yang antum tertinggal. Jadi mohon jangan di skip ya. Ini pesan ustazah. Ustazah berharap antum berlaku jujur kepada diri antum sendiri. Bisa ya nak ya? Nah, karena untuk diri sendiri aja kita belum bisa jujur, bagaimana nanti kepada orang lain? Ya, karena kejujuran itu yang terutama untuk diri sendiri akan mengantarkan kita kepada kebaikan ya. Misalnya dalam belajar, nanti kita akan bisa mengerjakannya insya Allah. Ya, jadi silakan antum tonton dengan baik. Tetaplah jujur kepada diri sendiri. Karena kata Nabi, hendaklah kamu selalu berbuat jujur. Karena kejujuran itu akan membawa kamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kamu ke surga. Nah, contoh kecilnya sekarang, berlaku jujurlah untuk diri sendiri. Paham? Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Oke, pembelajaran kita yang berikutnya yaitu pembagian bilangan bulat. Yang pertama, pembagian bilangan bulat sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Nah, ternyata pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Kita perhatikan ya. Misal, P dikali 7 sama dengan 56. Kira-kira angka berapakah yang bisa menggantikan P ini jika kita kali dengan 7 yang menghasilkan 56? Oke, kita selesaikan ya. Untuk menentukan angka pengganti P ini ada dua cara. Yang pertama dengan perkalian. Kita pikirkan angka berapakah yang memungkinkan yang jika dikalikan 7 menghasilkan 56? Ya, dikali 8 ya. Nah, berarti 8 dikali 7 sama dengan 56. Ini cara satu. Cara yang kedua, pembagian. Kita bagikan hasilnya, yaitu 56, kita bagikan dengan angka yang sudah ada. 56 dibagi 7 sama dengan berapa? Ya, 8. Hasilnya adalah 8. Jadi, dari kedua cara ini akan menghasilkan bilangan yang sama, yaitu 8. Nah, jadi kita simpulkan 56 dibagi 7 sama dengan 8, sama artinya dengan 8 dikali 7, yaitu sama dengan 56. Dari contoh inilah kita bisa simpulkan bahwa jika ada 3 buah bilangan, misalnya P dibagi Q sama dengan R, akan sama artinya R dikali Q sama dengan P. Ya, sama seperti contoh yang telah Ustazah jelaskan. Paham sampai di sini? Oke, yang kedua pada pembagian bilangan bulat yaitu pembagian dua bilangan yang bertanda berbeda, maka hasilnya adalah negatif ya. Jadi ada dua bilangan nanti yang tandanya berbeda. Oke, kita perhatikan yang pertama, pembagian bilangan bulat negatif dengan positif. Nah, jadi bilangan pertamanya negatif, yang keduanya positif. Perhatikan contoh. Negatif 12 dibagi 3. Nah, ini bilangan pertamanya adalah negatif, yang keduanya 3, yaitu bilangan positif. Maka akan menghasilkan bilangan negatif. Benar. 12 bagi 3 yaitu 4, bertanda negatif. Begitu juga dengan contoh yang nomor 2. Sama ya. Nomor 3, perhatikan. Di situ ada soalnya negatif 100 dibagi 5, itu di dalam tanda kurung, dibagi 4. Sama dengan titik-titik. Nah, ini jika ada di dalam kurung berarti itu yang kita kerjakan pertama kali ya. Negatif 100 dibagi 5 sama dengan 20. Baru kita bagikan lagi dengan 4. Di sini ada negatif 20
dibagi 4. Satunya bertanda negatif dan 4 bertanda positif. Maka akan menghasilkan bilangan negatif. 20 dibagi 4 sama dengan 5 bertanda negatif. Maka hasilnya negatif 5. Paham? Oke. Untuk yang kedua, pembagian bilangan bulat positif dengan negatif. Nah, ini kebalikannya ya. Bilangan pertamanya bertanda positif, yang keduanya bertanda negatif. Hasilnya juga negatif ya. Kita lihat contoh. 9 dibagi negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 3 ya. 9 bagi 3 berapa? 3. Karena salah satunya bertanda negatif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 3. Sama dengan contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang ketiga, perhatikan 72 dibagi 4 itu di dalam kurung, kita bagi dengan negatif 2. Di dalam kurung dulu ya. 72 dibagi 4 sama dengan berapa? 18. Baru kita bagikan dengan negatif 2. Maka akan menghasilkan negatif 9 ya. 18 bagi 2, 9 ya, dan bertanda negatif. Makanya hasilnya negatif 9. Yang ketiga pada pembagian bilangan bulat, yaitu pembagian dua bilangan negatif. Maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Nah, jika dua bilangan itu sama-sama bertanda negatif, maka hasilnya akan positif ya. Perhatikan contohnya. Yang pertama negatif 24 dibagi dengan negatif 3. Nah, ini dua-duanya sama-sama negatif. Kita bagikan. 24 bagi 3 berapa? Ya, 8 ya. Makanya bertanda positif karena dua-duanya tadi bertanda negatif. Makanya hasilnya positif 8. Sama dengan contoh yang kedua. Negatif 45 dibagi negatif 9 sama dengan ya positif 5 karena dua-duanya bertanda negatif, maka hasilnya positif 5. Untuk yang contoh ketiga, nah ini ada sedikit berbeda ya. Negatif 112 dibagi di dalam kurung negatif 8 dibagi 2. Oke, yang kita kerjakan pertama kali yaitu yang di dalam kurung. Kita lanjutkan. Negatif 112 dibagi negatif 8 bagi 2. Iya, negatif 4. Oke, kita lanjutkan. Berarti negatif 112 dibagi negatif 4, maka menghasilkan 28 atau positif 28. Kenapa? Ya, karena dua bilangan yang kita bagikan ini adalah bertanda negatif, makanya hasilnya positif. Positif 28. Paham? Oke, baik. Yang terakhir pada pembagian bilangan bulat yaitu pembagian dengan 0. Ini ada dua jenis lagi ya. Yang pertama, misalkan A itu adalah bilangan bulat, maka jika A kita bagikan dengan 0, maka akan menghasilkan tak terdefinisi, tiada hasilnya ya. Tidak terdefinisi. Itu jika suatu bilangan kita bagikan dengan 0. Perhatikan contohnya. Biasanya bilangannya negatif 2. Kita bagikan dengan 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Ya, mau dia bilangan positif, negatif, yang penting dia bilangan bulat ya. Jika kita bagikan dengan 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Sama dengan contoh yang kedua dan contoh yang ketiga. Yang satu lagi yaitu 0. Kita bagi dengan A sama dengan 0 ya. Dengan catatan A itu adalah bilangan bulat. Jadi jika 0 kita bagikan dengan salah satu bilangan bulat, maka hasilnya akan 0. Contoh, 0 dibagi negatif 3, hasilnya 0. 0 dibagi 28, 0. 0 dibagi negatif 120, maka akan menghasilkan 0 ya. Jadi ingat konsepnya. Jika 0 kita bagikan dengan suatu bilangan bulat, maka hasilnya adalah 0 ya. Paham sampai di sini? Nah,
ini setelah kita mempelajari materi tentang pembagian bilangan bulat, ini ada latihan yang mesti antum kerjakan. Seperti biasa, kerjakan di buku latihannya sesuai langkah-langkahnya ya. Nanti dikumpulkan kembali kepada ustazah. Selamat mengerjakan anak-anak ustazah. Nah, anak-anak ustazah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana pembelajarannya? Bisa? Ya, mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita dalam memahami pembelajarannya. Seperti biasa, tugas yang ada di video ini silakan kamu kerjakan di buku latihannya. Kerjakan dengan baik, kerjakan dengan sesuai langkah-langkahnya. Kerjakan di buku latihan dan nanti akan dikumpulkan di akhir pekan seperti biasanya. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.